Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah menjadi tradisi baik di masyarakat kita, bahwa setiap ada yang meninggal, keluarganya menyibukkan diri dengan berbagai kebaikan hingga beberapa hari sepeninggalnya. Suatu contoh, membayar fidyahnya, melunasi utang piutangnya, hingga sedekah makan yang dikemas dalam acara tahlilan dan kiriman doa. Meski jasadnya sudah usang, ruh orang yang meninggal bisa mengetahui dan mendengar. Bahkan, Nabi pun mengucapkan salam ketika berziarah ke pemakaman baqi. Pemakaman baqi adalah tempat pemakaman para sahabat. Beliau mengatakan, yang artinya, semoga keselamatan atas kalian, wahai para penghuni kuburan dari kaum mukminin. Apa yang dijanjikan Allah kepada kalian, niscaya akan kalian dapati esok pada hari kiamat. Dan kami, insya Allah akan menyusul kalian. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimanakah perasaan si ahli kubur, ketika ada keluarga yang menziarahi kuburnya dan mendoakannya? Dalam Kitabul Kubur, melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, tiada seorang pun yang menziarahi kubur saudaranya, lalu duduk di sisinya, melainkan saudaranya itu terhibur dengan kedatangannya dan menjawab salamnya, hingga ia bangkit meninggalkannya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, dan disyahihkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Riwayat lain juga datang dari Asyaltu Ibnu Dinar, yang meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah, yang menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh, amal-amal kalian ditunjukkan kepada keluarga dan kerabat kalian di dalam alam kubur mereka. Jika amal kalian baik, mereka gembira. Namun, jika amal kalian tidak baik, mereka berdoa, ya Allah, berilah mereka ilham untuk berbuat ketaatan kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sejalan dengan hadis tersebut, ada beberapa kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang mana, kisah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abu Bakar, dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah. Dikisahkan, ada seorang yang bernama Sabit Al-Banani, yang memiliki suatu kebiasaan baik, yakni, berziarah kubur setiap malam Jumat dan berdoa di sana, sampai waktu subuh menjelang. Suatu ketika, di tengah munajatnya, ia dilanda rasa kantuk yang luar biasa, hingga akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat ahli kubur keluar dari kubur mereka, dengan pakaian yang sangat bagus dan wajah putih berseri-seri. Tak lama berselang, datanglah hidangan yang berisi rupa-rupa makanan untuk masing-masing mereka. Namun, tampak di antara mereka, ada seorang anak muda yang berwajah pucat pasi, berambut kusut, berhati sedih, dan berpakaian lusuh, dengan kepala menunduk sambil berlinang air mata. Rupanya, tidak ada hidangan apapun baginya. Saat ahli kubur yang lain pulang membawa kegembiraan, ia justru pulang membawa kesedihan. Saat ditanya keadaannya oleh Sabit, "Wahai anak muda, siapakah kamu sesungguhnya?" Saat orang-orang mendapat makanan, lalu pulang membawa kebahagiaan, kamu tak mendapat hidangan apa-apa, dan malah tampak diliputi kesedihan. Dengan raut kebingungan, si pemuda menjawab, "Wahai pemimpin muslimin, aku ini terasing di tengah mereka. Aku tak memiliki seorang pun yang mengingatku dengan kebaikan dan doa. Sementara, mereka memiliki sanak keluarga dan kerabat, yang semuanya mengingat mereka dengan doa, kebaikan, dan sedekah. Saban malam Jumat, mereka dikirimi rupa-rupa kebaikan dan pahala sedekah. Saat di dunia,
Aku dan ibuku akan menunaikan ibadah haji, karena kami berniat menjalankannya. Ketika memasuki wilayah Mesir, Allah berkehendak lain. Dia memanggilku, dan aku dikubur oleh ibuku di kuburan ini. Sejak menikah lagi, ibuku menjadi lupa kepadaku. Tidak pernah ingat kepadaku dengan doa atau sedekah. Itulah sebabnya aku menjadi putus asa dan sedih setiap saat. Sabit lantas bertanya, "Wahai anak muda, coba ceritakan di mana ibumu sekarang? Aku akan mengabarinya tentang kamu dan keadaanmu." "Hai pemimpin muslimin, ibuku di kampung ini, di negeri ini. Silakan kabarkan saja. Jika ia tidak percaya kepada Tuhan, sampaikan saja padanya. Di kantongmu ada 100 mitskal perak warisan dari sang ayah. Dan itu adalah hak anaknya yang harus disedekahkan." Begitulah kata si pemuda. Setelah Sabit berusaha mencari, akhirnya ibu si pemuda ditemukan. Ia menyampaikan kepadanya tentang kabar putranya, sekaligus menyampaikan perihal 100 mitskal perak yang disebutkan tadi. Mendengar kabar demikian, si wanita langsung tak sadarkan diri. Setelah beberapa lama, ia kembali sadar dan langsung menyerahkan 100 mitskal perak tadi kepada Sabit, seraya berpesan, "Aku mewakilkan saja kepadamu untuk menyedekahkan perak ini demi anakku yang terasing." Sabit lantas menerima perak itu dan menyedekahkannya untuk anak muda tadi. Saat bertemu lagi malam Jumat, Sabit kembali berangkat menziarahi saudara-saudaranya. Ia bermimpi lagi seperti sebelumnya. Dalam mimpi, ia berjumpa kembali dengan si pemuda. Namun sekarang, ia tampak gembira, mengenakan pakaian bagus, dan berwajah putih. Saat itu, si pemuda berkata, "Wahai pemimpin muslimin, Allah telah merahmatimu, sebagaimana engkau telah menyayangiku." Ini adalah kisah nyata pertama. Betapa bahagianya si ahli kubur yang sanak keluarganya selalu datang berziarah untuk mendoakan si ahli kubur. Begitu juga kisah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh yang menyebutkan cerita dari Halal. Beliau berkisah, ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat, lalu ia membacakan surat Yasin. Kemudian pada hari lain, ia pun membacakan surat Yasin. Kemudian ia mengatakan, "Ya Allah, jika engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni pekuburan ini." Setelah itu, si anak tersebut pulang. Pada hari Jumat berikutnya, ada seorang perempuan datang. Ia berkata, "Apakah engkau fulan anak si fulanah?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Perempuan itu berkata, "Sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. Saya melihatnya dalam mimpi, ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya, 'Apa yang membuatmu duduk di sini?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya si fulan anak fulanah datang ke kubur ibunya, ia telah membaca surat Yasin, dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni pekuburan ini. Maka kami mendapatkannya. Atau Allah memberikan ampunan untuk kami, atau seperti itu." Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berpendapat bahwa membacakan ayat Al-Quran dan pahalanya dikirimkan kepada mayit itu sampai. Lantas, kapan waktu terbaik ziarah kubur? Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan keadaan marfu'. Siapa saja yang menziarahi sekali makam kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya pada setiap Jumat, niscaya Allah mengampuninya, dan ia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada keduanya. Karena itu, kita sebagai muslim sangat dianjurkan untuk berziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal pada hari Jumat. Namun juga perlu diketahui,
Meski hari yang baik untuk berziarah adalah hari Jumat, alangkah baiknya, sebisa mungkin setiap selesai sholat, setidaknya kirimlah Al-Fatihah meski hanya 1 kali, untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah, ahli kubur tidak akan kekurangan, atau harus berebut doa kiriman orang-orang mukmin setelah selesai sholat. Dari 2 kisah tadi, kita dapat menyimpulkan dan memetik beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, orang yang meninggal atau ahli kubur masih dapat memperoleh manfaat dari kebaikan keluarga dan kerabatnya. Kemudian pelajaran kedua, selain memperoleh manfaat dari kita berziarah, ahli kubur juga merasa gembira atau merasa sedih karena amalan yang dilakukan keluarganya. Sebab itu, jagalah amal kita. Kemudian yang ketiga, memang benar, ahli kubur sudah terputus amalnya, tapi masih diberi kesempatan untuk mendoakan keluarganya. Kemudian yang keempat, cukup masyhur pendapat ulama yang menyebutkan, bahwa jika kita berziarah setiap Jumat, insya Allah, ahli kubur diberitahu siapa saja orang-orang yang mendoakan, atau menziarahi kuburnya. Kemudian pelajaran yang terakhir, bentuk kebaikan orang yang masih hidup kepada orang tua yang sudah meninggal, atau siapa saja yang sudah meninggal, adalah menziarahi kuburnya, mendoakannya, berinfak atas namanya, bersedekah untuknya, dan melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Dari kisah tersebut, maka jelaslah bahwa orang tua atau para ahli kubur akan sedih dengan keburukan yang dilakukan keluarganya, dan akan gembira dengan kebaikan yang mereka kerjakan. Semoga Allah selalu menghindarkan kita dari segala macam keburukan dunia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.